Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudara-saudaraku semua selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, dilancarkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya, serta diberikan keberkahan dalam hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sedekah adalah amalan yang dianjurkan bagi umat muslim. Bersedekahlah dengan ikhlas atas nama Allah, karena tak selamanya memberi bisa dihitung dengan uang. Namun terkadang timbul di hati pertanyaan, siapakah yang paling utama, yang paling berhak, yang paling dulu menerima sedekah? Inilah 5 orang yang dimaksudkan sebagai pihak yang paling berhak, yang paling utama, yang paling dulu kita utamakan menerima sedekah dengan pahala yang paling utama. Yang pertama, sedekah ke orang tua. Ustadz Adi Hidayat menyebutkan bahwa sedekah utama nomor 1 adalah kepada orang tua. Bahkan nilai pahalanya bisa berlipat hingga 700 kali dibandingkan kepada pihak lain. Kita harus membalas kebaikan orang tua. Semua yang kita kasih kepada orang tua adalah berupa sedekah. Entah itu berupa uang, tenaga, pikiran, waktu, itu pun juga bisa dianggap sedekah kepada orang tua. Yang paling utama dan harus dinomorsatukan. Yang nomor 2, sedekah kepada kerabat dekat. Orang yang paling berhak menerima sedekah utama yang kedua adalah saudara atau kerabat terdekat, yang dibagi menjadi 2 pihak, yaitu saudara yang rumahnya jauh tapi masih hubungan dengan keluarga, tapi ketika dia kesusahan harus dibantu. Entah itu bisa berupa paman, bude, atau lain sebagainya yang masih ada hubungan dengan keluarga kita. Sementara sedekah kerabat adalah orang yang tidak ada hubungan dengan kekerabatan atau ikatan darah dengan kita, namun rumahnya dekat dengan kita. Itu bisa dikatakan orang yang utama mendapatkan sedekah atau menerima sedekah, sekalipun dia beda agama.
Siapa yang masak masakan baunya sampai ke tetangganya, maka bagilah dia walaupun cuma kuahnya. Yang selanjutnya adalah sedekah kepada anak yatim. Sedekah utama yang anak yatim adalah kita tidak harus memberikan materi berupa uang yang besar, namun juga bisa memberikan pakaian yang layak. Misalnya ada koleksi baju yang masih bagus namun tidak dipakai, maka wajib disedekahkan. Karena sedekah kepada anak yatim akan membahagiakan hati Rasulullah dan akan sangat dekat orang yang memuliakan anak yatim dengan Rasulullah di akhirat kelak. Sama halnya dengan jari telunjuk dan jari tengah kedekatannya. Yang selanjutnya ialah baru sedekah kepada orang yang membutuhkan. Sedekah yang paling utama adalah yang paling dibutuhkan oleh orang yang menerima sedekah dan manfaatnya dapat dirasakan terus-menerus. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik sedekah adalah mengalirkan atau menyediakan air. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bersedekahlah. Lalu seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, aku mempunyai 1 dinar. Kemudian Rasul mengatakan, bersedekahlah pada dirimu sendiri. Orang itu lalu berkata, aku mempunyai yang lain. Lalu bersabda, sedekahkan untuk anakmu. Lalu orang itu berkata, aku masih mempunyai orang lain. Beliau bersabda, bersedekahlah untuk istrimu. Orang itu berkata lagi, aku masih punya orang lain. Lalu menjawab, bersedekahlah untuk membantumu. Lalu berkata lagi, aku masih mempunyai orang lain. Rasul bersabda, untuk yang terakhir kamu lebih mengetahui penggunanya. Dari riwayat Abu Dawud, An-Nasai. Sedekah merupakan amalan yang paling mudah dikerjakan. Bahkan ada sedekah yang tidak memerlukan harta, yaitu sedekah senyum. Seperti hadisnya Rasulullah SAW, tabassamuka fi wajhi akhika laka sedekah. Tersenyum di hadapan saudaramu juga termasuk sedekah. Semoga bermanfaat ya.